Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini belajar dua materi sekaligus. Yang satu ya belajar praktek Zoom dan yang kedua kita belajar e-learning. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja membuka e-learning kita dan ikuti saja langkah-langkah yang saya berikan. Saya akan mencoba dengan pelan-pelan. Oke, dengan demikian layar akan saya ambil alih. Oke, apakah sudah masuk layar saya? Sudah Pak. Ya. Mengikuti aja dari sini, Bu. Nah. Oke. Saya akan mencoba dari awal. Saya akan keluar dulu. Pertama, kita masuk dengan nama kita yang sudah saya berikan. Ya. Di sebelah kanan ini terlihat Bapak Ibu ya, ini yang sedang online atau yang sudah masuk ke sistem, yaitu saya, Ibu Umi, Ibu Endang Diarti, nggak tahu tapi di videonya dia nggak kelihatan, dan Pak Idrus. Ini yang tampil 5 menit terakhir. Loh, saya kok nggak ada, Pak? Oh, tapi nama-nama ini ada, Bu. Ada loh, Budi. Oh, iya. Oke. Ya, wes itu tidak kita perlu masalahkan. Yang jelas itu Bapak Ibu masuk ke e-learning, maka yang muncul adalah mata pelajaran yang Bapak Ibu asuh atau yang Bapak Ibu bina. Tidak mungkin pelajaran lain yang tidak Ibu Bapak bina masuk di halaman Bapak Ibu. Demikian pula nanti siswa itu begitu login, maka akan muncul mata pelajaran dari yang mereka ikuti dari Bapak Ibu guru yang pakai aplikasi ini. Jadi kalau misalnya 10 IPA 1, Pak Marjuki pakai, Putri pakai, Pak Idrus pakai, dan yang lain pakai, maka semua pelajarannya adalah muncul semua pada anak. Maka Bapak Ibu yang tidak pakai, nanti pelajarannya juga tidak muncul di halamannya anak. Untuk sementara miliknya Bapak Ibu belum saya masukkan ke anak. Nanti saya takutnya ketika anak login dan pelajarannya Bapak Ibu sudah ada, ketika diklik loh kok masih kosong. Nah, makanya minimal hari ini kita satu materi saja kita masukkan. Maka nanti malam anak-anak saya masukkan ke seluruh kelas yang Bapak Ibu bina. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi sementara kita isi dulu halamannya sebelum dilihat anak. Oke, di sebelah sini adalah nama mata pelajarannya. Sebelah kiri ini adalah menunya. Kursus yang saya ikuti itu maksudnya adalah pelajaran yang kita bina kalau guru, kalau siswa pelajaran yang tersedia dari Bapak Ibunya, Bapak Ibu gurunya. Jadi di sini nanti akan banyak sekali untuk siswa. Karena kita guru ya berarti kita hanya satu. Kalau Putri mengajar 2 tingkat, insya Allah ada 2 ya. Biologi kelas 10 dan biologi kelas 11 yang tadi masih perlu diedit. Oke, langsung kita klik saja pelajaran kita. Nah, ini. Klik nih Pak. Oke, kalau berputar-putar berarti sudah respon. Ya, tunggu. Ya. Untuk sementara ini saya sediakan 10 bab. Nanti ada kalau babnya kurang bisa kita tambah. Ya. Terus di sebelah kiri ini menunya antara lain. Kursus yang saat ini adalah berarti yang Bapak Ibu buka saat ini. Kalau saya tadi latihan untuk latihan ini, maka kalau Putri membuka kelas 10 ya milik kelas biologinya kelas 10 saja. Kalau mungkin Putri membuka biologi kelas 11, maka di sini juga muncul kelas 11. Demikian pula mungkin Bapak Ibu guru lain yang mengajar 2 tingkat. Untuk yang kelas 12 karena sudah selesai pembelajaran tidak saya
ikutkan ya. Mungkin Bu Wahyu mencari kelas 12 enggak ada. Tuh. Enggak ada. Ini belum ya tinggal layarnya. Ya. Sana, Pak. Sudah. Betul. Bu Deji, suara Berikutnya pengguna. Oh, sebentar. Nanti yang paling penting itu adalah pada pojok sebelah atas. Ini Pojok mana, Pak? Ubah. Nah, ini. Oh ya, oke. Mode ubah itu apabila kita mau mengedit sesuatu. Pokoknya ini harus dalam keadaan hidup. Kalau tulisannya ini hidup kan berarti ini posisinya off. Tetapi kalau saya hidupkan ini di sini bunyinya matikan, berarti ini posisinya dalam keadaan hidup. Oke, saya off-kan dulu. Saya terangkan dulu. Yang sebelah kiri ini adalah peserta. Kalau kita klik peserta, ini nanti semua murid yang milik kita itu muncul di sini. Ya. Kalau saya klik peserta, nah ini belum ada, baru gurunya saja. Saya sebagai guru ini belum ada. Oke, kita tinggalkan saja. Terus bagian bawah. Nah ini juga sama. Hidupkan mode ubah ini dengan hidupkan mode ubah yang sebelah atas tadi, itu fungsinya juga sama. Ya. Oke, terus pengguna nilai nanti semua tugas, ulangan dan seterusnya miliknya anak maka akan terkumpul di sini. Nah, jadi ini nilai untuk melihat rekap nilai selama kita pembelajaran atau selama 1 semester nanti akan ngumpul jadi 1. Jadi kita punya daftar nilai yang secara online. Oke, kita mulai saja dengan kembali lagi ke halaman utama tadi. Klik di sini. Oke. Nah, Pak Marjuki bisa tanya Pak Marjuki? Ya. Pak Marjuki bisa tanya Pak Marjuki? Monggo. Ini Pak Marjuki. Ketika ada hidupkan mode ubah, itu kan dalam keadaan off. Ya. Pak Marjuki. Nah, misalkan kita kalau mau menulis tadi, kita kan mau menulis topik. Tadi kan mungkin saya topik 10 nanti yang isi, berarti harus dihidupkan itu diklik ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kita mulai. Kita hidupkan. Lewat sebelah kanan ini bisa, yang sebelah ini bisa. Kalau di sini munculnya nggak muncul begini ya, ini bisa kita kanan Pak. Demikian pula yang ini. Nah, ya. Oke. Sebelah kanan ya Pak ya? Hidupkan. Ya sudah. Ya, hidupkan mode ubah. Ya sudah. Hidupkan, Pak. Halo Pak Marjuki. Halo. Untuk mode ubah diklik ini. Iya, diklik. Munculnya kan ini. Ada? Ya, munculnya topik 1 sampai 10. Ya, oke ya. Oke. Di anu ya Pak, di bawah ya sampai 10 ya. Oke. Di sebelah tulisannya, sebelah kanannya topik itu regemeng-regemeng, itu ada gambar pulpen. Gambar pulpen. Oh iya. Itu, Pak. Nah, lihat layar saya. Oke. Mana tuh, Pak? Mana Pak? Mana, Pak? Ini ya, di layar saya kan ada ini, regemeng-regemeng. Di sebelah kanannya topik Dulu, Pak. 1. Yang layarnya sampean gambarnya sampean kok. Oh ya, gambar pulpen oke. Jadi kita klik sebelahnya topik 10. Ya, klik. Nah, kita buka apanya? Kita edit satu persatu dulu. Topik 1, kita buka word-nya. Word yang kemarin. Mana tadi? Oh gitu ya, berarti kita ngisi dulu semua Pak. Ya, kita isi semua. Isi babnya, Pak. Ya, ganti Isi babnya. nama babnya, Pak. Ya, ganti babnya. Ya, misalnya saya kan kalau gini kan tinggal copy paste saja. Klik, copy, terus kita ganti di sebelah kanannya ini, Ctrl V, paste. Nah, setelah ini ya jangan harus di enter. Ya, sudah berubah. Ganti topik 2. Topik 2, kita buka lagi word-nya. Kita copy, Ctrl C,
Ctrl C sekali lagi. Kita lagi ke sini. Kita klik Ctrl V. Nah, enter. Nah, kalau tidak di enter nggak nempel. Kalau tidak di enter tidak nempel. Yang ketiga, Ctrl C. Ya kita sediakan rumahnya dulu. Ctrl V, enter. Terus yang keempat, ya maksud saya ini kan kita nggak bolak-balik buka buku kan enak kalau sudah kita siapkan di sini. Monggo diselesaikan sampai terakhir, sampai babnya habis. Pak Marzuki mau tanya. Ya. Kan ini sudah saya baru topik 1 tadi copy Ctrl C, terus masuk di learning Ctrl V, harus di enter Pak. Ya harus di enter, kalau nggak di enter nggak nempel. Oh gitu ya. Oke, makasih Pak. Aduh, Kita harus, ini namanya kita membuatkan rumah dulu, rumah-rumah tiap bab. Ngapa nangis? Ngapa nangis? Apa? Kita buatkan dulu rumah tiap babnya. Minimal hari ini sampai pada bab yang akan kita isi. Sekali lagi, minimal hari ini kita sampai pada bab yang akan kita isi. Jadi minimal bab yang kita isi harus sudah sampai ke sana. Minimal harus sudah sampai ke sana. Kepikiran aku kerja. Oke, saya sudah selesai berarti 10 bab. Loh Pak, saya belum ya Pak. Monggo. Gini Bu, Bapak Ibu, minimal kita sudah sampai pada bab yang akan kita isi. Yang bab, misalnya kita hari ini mau ngisi bab ke-8, bab ke-9, ke-10 tidak kita isi nggak apa-apa dulu. Oh ya wes udah kalau gitu ya Pak. Ya udah gitu aja sebentar Pak. Bentar Pak. Yang belum silahkan diisi dulu, saya tunggu 5 menit sudah bisa Bapak Ibu ya, kira-kira sudah selesai gitu. Sementara sampai materi kita. Ya, sementara sampai materi yang akan kita berikan besok Senin. Bentar. Ya, siap. Itu aja saya. Bentar. Ctrl V. Keliru. Kalau ditulis gimana Pak? Langsung ditulis saja. Nggak apa-apa. Saya tulis Mak. Saya tulis langsung. Ya udah saya gitu kalau itu. Di enter. Amar Sugi. Halo. Amar Sugi. Halo, Kamar. Kalau mau merubah topik, bikin lagi gambar pulpennya itu. Terus kita ketik ulang atau kita copy paste. Saya ketik ulang Mas saya. Ya, ketik ulang bisa. Kalau misalkan kita ketik ya Pak ya, itu apa juga langsung di enter juga? Ya, sama saja. Ini tadi saya copy paste biar cepat itu aja. Ngoten nggih? Oke. Nah, untuk menambah sebuah aktivitas, baik, jadi aktivitas itu bisa berupa materi, jadi di word-nya itu ada ya. Jadi aktivitas itu bisa berupa kita menaruh file, jadi file yang kita pakai untuk presentasi di kelas, bisa saya taruh di sana, itu bisa berupa PowerPoint, PDF, Microsoft Word, dan lain-lain. Nah, ini sudah kita siapkan. Bisa pula sebuah URL. URL itu alamat internet. Jadi anak-anak disuruh membuka alamat internetnya dan alamatnya itu sudah kita catat, lalu kita tempelkan di situ. Misalnya kita alamat internetnya di sumber belajar Kemdikbud itu. Jadi kita mengambil materi dari Kemdikbud, kita taruh di e-learning kita. Jadi e-learning kita itu fungsinya hanya untuk
memanajemen pembelajaran. Jadi yang di manajemen itu adalah file apa saja yang bisa di-download anak. Internetnya itu mana saja yang jadi rujukan Bapak Ibu guru. Kalau berupa video, kalau kita punya video, kita bisa upload video yang nanti bisa dilihat anak. Kalau kita tidak punya video, bisa pula video tersebut dari YouTube. Jadi YouTube-nya yang kita tempelkan di halaman kita. Jadi anak itu melihat YouTube itu tidak di YouTube-nya, tetapi di halaman kita. Ini nanti minimal hari ini kita yang praktek yang bagian A. Maten Bapak Ibu ya, yaitu bagian A mana Pak? Ini loh di bed saya itu loh, di tusuk bed saya, yaitu ya, yaitu materi bahan ajar minimal 1 bentuk. Mungkin kalau nanti Tuti, ini Bapak Ibu sudah ngerti yang bagian A ini, kita lanjut ke penugasan bagaimana kita memberi penugasan pada Bapak Ibu guru. Jadi bisa saja saya fleksibel. Hari ini kita latihan yang A, nanti bisa suatu saat nanti malam atau apa kita latihan yang B langsung atau besok. Sehingga Senin itu kita sudah punya materi yang dilihat anak. Yang kedua kita punya pula tugas yang akan dikerjakan anak. Jadi kalau Putri setelah mempraktekkan Google Classroom, ini prinsipnya sama. Cuma kalau semua Bapak Ibu guru pakai ini, anak-anak tidak perlu kemana-mana. Jadi enak guru nggawe Google Classroom, ada yang satunya pakai apa. Kalau di sini akhirnya menyatu semua berada pada satu halaman yang sama. Itu enaknya gitu. Jadi ngenaknya anak ini sebenarnya. Oke, saya awali dari bagaimana kita mengupload file. Nah, yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita mengupload file, misalnya hari ini materi saya adalah usaha dan energi. Jangan sampai yang kita upload itu salah kamar. Materi ini usaha dan energi ditaruh di bab hukum Newton. Atau masuk pada bab momentum dan impuls. Nah, maka ini ada batas garisnya. Nah, jadi ada batas garisnya. Setiap bab itu selalu ada menu tambahkan sebuah aktivitas. Itu selalu. Jadi kalau saya mau menambah pada bab usaha dan energi, ya harus berada di kotaknya usaha dan energi. Oke, Bapak Ibu sudah fokus ke babnya masing-masing? Misalnya? Sudah. Oke. Pada bab yang Bapak Ibu hari ini akan isi, yang ini yang bab yang sudah kita lewati biarkan kosong saja, tidak apa-apa. Nanti kita mahasiswa langsung ke bab ini. Karena kita, tapi minimal rumah kita ini sudah kita